Oke, anak-anak, sebelum Ibu Mawar menjelaskan pertemuan kita yang pertama ini, terlebih dahulu, mari kita semua eh, berdoa dulu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang diberikan kepada kita. Ibu Mawar berharap kalian tetap jaga sikap ya, jaga sikapnya yang manis, bagaimana sikap berdoa. Nah terus Ibu Mawar juga berharap sepanjang pelajaran agama ini mendengarkan penjelasan dari Ibu Mawar, jangan ada sambil tidur-tiduran ya, supaya kalian mengerti. Oke ya, kita manfaatkan waktu yang Tuhan masih beri. Oke, sekarang kita mau menyapa Tuhan dulu. Ayo kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang Maha Baik, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi ya Roh Kudus. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas penyelenggaran-Mu sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini. Allah Bapa, Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki yang memiliki ciri berbeda satu sama lain. Hari ini kami akan belajar tentang jati diri kami sebagai perempuan dan laki-laki dalam terang iman. Bantulah kami supaya kami dapat menemukan diri kami dan berkembang bersama sesuai dengan rencana-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Oke, anak-anak, sudah pada pegangkan buku? Udah ada kan buku agamanya kan? Nah, coba kalian buka tema pertamanya atau judul yang pertama adalah ayo apa? Ketika Allah bercermin. Ya. Judulnya apa? Ketika Allah bercermin. Tahu ya bercermin ya? Nah, sebelum Bu Mawar jelaskan tujuan Bu Mawar nanti, tujuan dari materi ini sampai nanti selesai, sekiranya anak-anak paham, mengerti apa itu secitra serupa dengan wajah Allah ya. Itu yang pertama tujuan dari pelajaran ini. Yang kedua tujuannya kalian juga jadi tahu apa tujuan Allah menciptakan kita perempuan dan laki-laki yang berbeda. Dan ketiga tujuannya juga supaya kita nanti tahu apa tanggung jawab kita begitu Tuhan ciptakan kita ya. Nah itu tujuannya, tujuan dari materi ini. Oke, sekarang Bu Mawar akan mulai penjelasannya. Nah anak-anak boleh tolong disimak dengan baik, boleh sambil dicatat yang penting-penting ya. Oke, nah tadi temanya ketika Allah bercermin. Bercermin. Siapa di sini yang tidak pernah bercermin? Pasti semua udah pernah bercermin ya. Bercermin itu ngaca. Lihat lihat muka kita di kaca. Semua pasti sudah kan? Pasti semua pernah bercermin. Ada yang bercermin lewat kaca yang di rumah, ada pula loh yang bercermin lewat apa? Ayo, lewat apa? HP. Bu Mawar suka tuh bercermin lewat HP ya. Nah, anak-anak, saat kita bercermin atau ngaca, apa yang kalian lihat di kaca? Kalian melihat apa? Ada apa? Coba bayangkan, ada apa? Ada wajah diri kalian, ada kita, ya kan? Iya, nah coba ya bisa dibayangkan kan? Bayangkan kalian ngaca bercermin, yang kita lihat siapa? Diri kita, ya, mengerti? Nah itu, nah sekarang ayo anak-anak yang di rumah, sekarang bayangkan jika Allah Bapa bercermin. Nah dia sekarang bercermin, Allah Bapa kita bercermin. Apa yang Allah Bapa lihat? Ya, coba dibayangkan kira-kira kalau Allah Bapa bercermin, apa yang dia lihat? Yang dia lihat, kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 27, yang Allah lihat adalah laki-laki dan perempuan. Ya. Dia lihat
laki-laki dan perempuan. Nanti anak-anak bisa baca di rumah Kejadian 1 ayat 27. Nah, apa kata Tuhan? Maka Allah berfirman, katanya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, siapa dia? Laki-laki dan perempuan. Ya, nanti dibaca tuh Kejadian 1 ayat 27. Kalian bisa sambil buka Alkitab juga bisa. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah, Allah juga berbicara begini nih. Tuhan juga berfirman, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Nah, ada lagi nih kata Allah, berkuasalah atas ikan-ikan, burung-burung di udara, dan masih banyak lagi. Nah, kata Allah sekali lagi nih, berkuasalah. Ya, mengapa Allah berfirman begitu? Ya, hanya kepada manusia Tuhan berbicara berkuasalah. Karena apa? Karena manusia mirip Allah. Makhluk lain Tuhan tidak berkata demikian. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ya, karena manusia memiliki apa? Memiliki apa manusia? Memiliki pikiran, memiliki daya cipta, memiliki rasa, perasaan, memiliki bisa berkarya. Nah, inilah kemiripan manusia dengan Allah. Nah, jika manusia dapat menggunakan semua yang tadi kita miliki, yang perasaan, kemauan, daya cipta, berkarya, jadi itulah yang dikatakan kita serupa atau mirip dengan Allah. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia, ya, tadi banyak ya, Tuhan ciptakan alam semesta, Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan binatang, Tuhan ciptakan langit dan bumi. Semuanya tujuannya untuk kebaikan, baik, ya. Jadi kita juga Tuhan mau kita berkarya, ya. Apapun yang kita lakukan harus dengan tujuan baik. Jadi kita bisa disebut mirip atau secitra dengan Allah. Jadi dikatakan manusia secitra dengan Allah. Ingat ya, kalau manusia berperilaku seperti Allah yang baik. Bu Mawar ulang. Jadi dikatakan manusia secitra atau segambar atau serupa dengan Allah kalau manusia berperilaku seperti Allah yang baik. Jadi kita harus berperilaku yang baik, ya. Nah, itu ya, semoga kalian sudah mengerti secitra, segambar. Nah, sekarang Bu Mawar melanjutkan, manusia juga mesti tahu, ya. Manusia ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Tuhan ciptakan manusia yang pertama siapa? Adam. Jenis kelamin Adam apa? Laki-laki. Setelah itu Tuhan ciptakan Hawa, perempuan. Nah, sekarang anak-anak tahu kan mengapa Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan? Mereka berbeda, ya. Tujuannya, ayo masih ingat kan pelajaran kelas 4? Kenapa Tuhan ciptakan manusia berbeda-beda? Bu Mawar yakin kalian sudah ingat, tapi Bu Mawar ulang lagi, untuk saling melengkapi, untuk saling bekerja sama, untuk saling membantu, saling melayani. Kita tahu anak-anak udah pasti tahu banyak perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Secara fisik, secara psikis, secara kejiwaan. Nah, Bu Mawar kasih tahu contoh perbedaan fisik, ya. Fisik ya, kalau fisik udah tahu ya. Laki-laki ada yang laki-laki kalau nanti kamu udah dewasa biasanya ada kumisnya, ya kan? Perempuan gak ada kumis, ya. Nah, terus
laki-laki nanti kalau kamu udah besar nih ya, udah mungkin udah SMA, ada SMP juga, mulai SMP nanti suaranya mulai berat, mulai besar ya. Kalau begitu juga badan laki-laki itu biasanya lebih kuat dibanding perempuan ya. Nah sekarang mengenai perbedaan kejiwaan, contoh kejiwaan. Kalau perempuan biasanya lebih apa? Lebih perasa. Kalau cowok itu nggak gampang-gampang sensitif. Sensitif itu maksudnya apa ya? Perasa banget. Dikit-dikit, oh mereka pasti nggak mau berteman sama aku. Oh mereka mah ini gitu. Nah itu perempuan. Ya Bu Mawar juga sering sering begitu kok. Itu perempuan. Nah, nah perempuan dibanding laki-laki biasanya lebih teliti. Ya, ada sih laki-laki teliti juga, tapi biasanya dibanding laki-laki kebanyakan perempuan yang jauh lebih teliti. Terus perempuan juga lebih halus perasaannya, gampang nangis ya. Walaupun ada sih laki-laki juga yang mau nangis, tapi kebanyakan perempuan yang banyak lebih gampang nangis. Nah, perbedaan kodrati ya. Coba ini udah pasti nih. Perbedaan apa ya, kalau perempuan, hanya perempuan yang bisa melahirkan anak. Ada nggak laki-laki yang bisa melahirkan anak? Nggak ada kan? Nah itu kodratnya, kodrat perempuan. Nah kodrat laki-laki itu biasanya kalau nanti udah kamu jadi bapak-bapak, biasanya laki-laki itu mencari, bersusah payah mencari nafkah buat keluarganya. Walaupun memang ada eh, ibu-ibu yang membantu, itu kodratnya hanya membantu ya. Oke, itu, dan masih banyak perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Nah, intinya dari perbedaan tadi sudah tahu kan, Tuhan ciptakan berbeda-beda. Di mata Tuhan semua sama, tapi Tuhan ciptakan berbeda-beda untuk saling melengkapi, saling bekerja sama. Nah, sekarang mengenai kita Bu Mawar lanjutkan dari mengapa Tuhan ciptakan secitra. Jadi Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan secitra ya, secitra dengan sikap-sikap Allah, serupa. Tuhan mau kita itu sikap-sikap kita itu harus menyerupai Allah ya, berperilaku yang baik-baik. Makanya baru kita dibilang secitra dengan Allah. Jadi anak-anak kita semua termasuk Bu Mawar juga, kita harus berusaha mengembangkan supaya kita mirip dengan Allah, supaya wajah Allah tampil di kita dengan kita apa tadi, berperilaku ya, berperilaku yang baik-baik tadi tuh ya. Nah, kita mesti menunjukkan citra Allah yang baik dalam diri kita. Apa citra Allah yang baik? Banyak ya. Ya, contohnya salah satu aja apa tadi? Saling menolong, bekerja sama, membantu, ya kan? Nah, udah tahu kan anak-anak kenapa tadi berbeda, apa itu secitra, supaya kita bisa mengatakan kita secitra dengan Allah. Bagaimana perilaku kita, harus berperilaku yang baik. Nah, Tuhan juga tadi udah tahu kan apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Kalau tadi kita lihat kejadian 1 ayat 27, Tuhan tadi bilang ya kan, berusahalah, beranak cuculah, rawatlah. Tuhan kasih semua yang Dia ciptakan supaya kita rawat. Nah, kita harus bertanggung jawab, kita rawat, kita lestarikan alam yang sudah ciptakan. Oke. Nah, anak-anak, semoga pembahasan mengenai materi yang pertama ini Bu Mawar berharap kalian mengerti. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Bu Mawar. Sekian dan terima kasih.